Bapak Ibu semua, silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Tentang cara berpikir kronologis, diakronis, sinkronis dalam sejarah. Namun sebelum kita lanjut ke materi, ingin bertanya dulu. Pernahkah kalian melakukan aktivitas atau kegiatan secara teratur? Benar. Tadi semua pernah melakukan aktivitas atau kegiatan secara teratur. Coba berikan contoh. Yang tahu aktivitas atau kegiatan yang secara teratur itu seperti apa? Silakan. Itu berada di sekolah. Itu kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan dengan teratur. Jadi bisa dipahami? Kalian mampu menjelaskan pengertian kronologis, diakronik, sinkronik dalam sejarah. Yang kedua, kalian mampu menerapkan berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Dan yang terakhir, mampu menyajikan kesimpulan tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik dalam sejarah. Kita lihat yang berikutnya. Apa itu kronologis, diakronik, dan sinkronik? Ada yang tahu apa itu berpikir kronologis? Kronologis menerapkan secara diakronik, maka kita akan terbiasa mengetahui konsep kronologi dan periodisasi. Kronologis berdasarkan dari kata kronos dan logos, yaitu membantu mempelajari peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Kronologis digunakan untuk mengenali anakronisme dan dalam sejarah. Anakronisme yaitu keracuan atau ketidakcocokan di mana penempatan tokoh, waktu, dan cerita tidak sesuai dengan zamannya. Terima kasih. Yang terakhir, sinkronik. Sinkronik memiliki arti meluas di dalam ruang, namun juga memiliki batasan di dalam waktu. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yakni sin, yang artinya dengan, dan kronos itu memiliki arti waktu. Jadi sinkronik lebih menekankan kepada struktur yang maksudnya meluas di dalam ruang. Sekarang kita lihat contoh dari sinkronik. Ini adalah pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil OSIS SMA Negeri 1 Yerie. Itu dimulai pada tanggal 6 Agustus 2022. Jadi kegiatan ini terpusat hanya di satu tempat saja, Pak. Yakni di mana? Di ruang live kita. Dan sinkronik itu hanya meluas dalam ruang, namun terbatas di dalam waktu. Itu makna dari sinkronik. Jadi kegiatan itu diawali dengan doa, pemaparan visi, sampai pada pemilihan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Lebih baik, pertanyaan untuk kelompok kami yaitu perbedaan cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik. Perbedaan keduanya terletak pada cara memahami dan mempelajari hal-hal yang ada di peristiwa atau kejadian tertentu. Karena kedua cara berpikir ini tidak bisa dipisahkan, justru kedua cara berpikir ini saling melengkapi. Dengan menerapkan keduanya, pemahaman tentang peristiwa sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi pada peristiwa sejarah, siapa dan kapan, tapi juga mengapa dan bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi. Kedua, perbedaan cara berpikir diakronik dan sinkronik terletak pada cakupan waktu dan ruangnya. Karena cara berpikir diakronik menerapkan aspek waktu ketimbang cakupan ruangnya, sedangkan sinkronik tidak berfokus pada waktu. Terima kasih atas sekian dari kelompok kami. Mungkin kami memberikan waktu. Di sini saya mewakili kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi kesimpulan apa yang kami dari cara berpikir diakronik dan sinkronik? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan mewakili dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, contoh konkret dalam berpikir kronologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berangkat dari rumah ke sekolah pada pukul 6.30, tiba pukul 6.05. Kemudian menunggu sebentar sampai mata pelajaran pertama dimulai. Pukul 8 tepat, guru hadir di ruang kelas. Kemudian memberikan penjelasan tentang mata pelajaran sejarah Indonesia kepada seluruh siswa. Yang kedua, contoh konkret dalam cara berpikir diakronik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah proses belajar yang dilakukan antara peserta didik dengan guru untuk memperoleh hasil belajar tertentu, yaitu berupa pemahaman suatu materi. Hal ini juga termasuk proses diakronik karena memikirkan hal secara lebih mendalam dan berlangsung selama seumur hidup, karena belajar adalah hal yang tidak hanya bisa dilakukan di bangku sekolah, melainkan dari kehidupan sehari-hari. Kami ingin memberikan pertanyaan pada kelompok 4. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari jika tidak ada kronologi, diakronik, dan sinkronik? Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan konsep pemikiran, cara berpikir, kronologi, diakronik, dan sinkronik. Karena tidak proses ini mengacu pada sebuah rules dan waktu. Jika ada yang